Pada tahun 1192, Perang Salib Ketiga berakhir dengan perjanjian damai antara Richard Lionheart dan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi, bagi banyak pemimpin di Eropa, tujuan Perang Salib belum benar-benar tercapai, karena Yerusalem masih berada di bawah kekuasaan Muslim. Maka beberapa tahun kemudian, sebuah Perang Salib baru kembali dimulai. Tujuannya tetap sama, merebut Yerusalem. Namun yang terjadi setelahnya justru menjadi salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah, karena tentara salib tidak menyerang Yerusalem, mereka justru menyerang Konstantinopel. Setelah Perang Salib Ketiga berakhir pada tahun 1192, Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim. Meskipun para peziarah Kristen masih diizinkan mengunjungi kota tersebut, bagi banyak pemimpin di Eropa, tujuan utama Perang Salib masih belum tercapai. Pada tahun 1198, Paus Innocent III menyerukan Perang Salib baru. Tujuannya tetap sama, merebut kembali Yerusalem. Memasuki tahun 1202, pasukan salib mulai berkumpul. Mereka bekerja sama dengan Republik Venesia untuk menyediakan armada kapal yang akan membawa mereka menuju Timur Tengah. Namun target pertama mereka sebenarnya bukan Yerusalem. Rencana awalnya adalah menyerang Mesir terlebih dahulu, yang saat itu menjadi salah satu pusat kekuatan Muslim. Dari sana, mereka berharap dapat membuka jalan menuju Yerusalem. Namun rencana tersebut mulai mengalami masalah. Jumlah pasukan yang datang ternyata lebih sedikit dari perkiraan. Akibatnya, uang yang terkumpul tidak cukup untuk membayar armada Venesia. Melihat keadaan itu, Venesia menawarkan sebuah solusi. Sebagai gantinya, pasukan salib diminta membantu merebut kota Zara, sebuah kota pelabuhan di pesisir Laut Adriatik. Dan untuk pertama kalinya, Perang Salib mulai menjauh dari tujuan awalnya. Pada tahun 1203, seorang pangeran Bizantium yang ingin merebut kembali tahta kekaisaran Bizantium meminta bantuan kepada pasukan salib. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan sejumlah besar uang dan dukungan bagi perang salib. Tawaran itu diterima, dan tidak lama kemudian, pasukan salib mulai ikut campur dalam konflik politik di dalam kekaisaran Bizantium. Namun setelah berhasil membantu sang pangeran, janji tersebut tidak dapat dipenuhi. Hubungan kedua pihak pun semakin memburuk. Pada tahun 1204, ketegangan itu berubah menjadi perang terbuka. Pasukan salib menyerbu Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Setelah berhasil menembus pertahanan kota, mereka mulai menjarah salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia pada masa itu. Perang Salib keempat yang awalnya dimulai untuk merebut Yerusalem, akhirnya berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah direncanakan sejak awal. Konstantinopel jatuh ke tangan tentara salib. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1204 memperburuk hubungan antara Kristen Timur dan Kristen Barat. Dan yang paling ironis, tujuan utama Perang Salib keempat tidak pernah tercapai. Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim. Namun Perang Salib sendiri masih belum berakhir, dan hampir 2 abad setelah dimulai, era Perang Salib akhirnya akan mencapai akhirnya.